Sekarang kuliah di Teknologi Informasi di UGM. Halo. Halo semua, namaku Alia Safina Basi, biasa dipanggil Alia. Sekarang aku juga kuliah di UGM di Teknik Elektro. Dan for your information, aku tuh satu departemen sama Kak Dinda. Bener nggak, Kak? Iya, benar banget. Kita satu departemen. Oke. Oke, karena udah kenalan juga, kita langsung mulai aja ya Kak Dinda dan Kak Alia. Boleh langsung dimulai pembahasannya? Boleh. Berarti aku dulu nih ya. Oke. Selamat malam semuanya, teman-teman. Gimana nih kabarnya nih malam hari ini? Yang harusnya enak-enak. Kalau di Jogja sekarang kita abis banget hujan, jadi hawanya tuh lagi dingin-dingin banget, enak banget buat tidur sebenarnya. Cuman nggak apa-apa. Di waktu-waktu yang gini kita harus mengorbankan waktu istirahat kita untuk betul banget 25 hari lagi ya. Nggak apa teman-teman semangat. Jadi untuk teman-teman yang udah kerjain TO-nya gimana nih? Kesan-pesannya? Susah atau kayak ih biasa aja Kak atau kayak ih itu mah udah gampil Kak, udah sering ngerjain. Gimana nih teman-teman? Kesan-pesan ngerjain try out. Susah nggak ya PPU-nya? Susah nggak nih? Yuk, boleh curhat di kolom Atau chat. emang banyak teman-teman yang tiduran? Oke. Ini mungkin teman-temannya ini ya, ada yang bilang susah, ada yang bilang biasa aja, nggak apa-apa, masing-masing. Oke, Kak, boleh, Kak. Oke, sekarang kita mulai dari pembahasan PPU versi Bahasa Indonesianya. Sebelumnya teman-teman udah bisa lihat soal yang ada di dokumen belum ya? Boleh dong kasih respon di kolom chat, biar nanti sambil aku jelasin teman-teman juga bisa ngelihat soalnya di dokumen. Udah ya? Bisa ya? Oke, aman. Lanjut, Kak. Oke, kita mulai bahasan dari nomor 1. Dari bacaan 1 ini ada pertanyaan, terdapat penulisan huruf yang seharusnya kapital di awal kata. Nah, ini tuh ada di kalimat berapa sih, teman-teman? Yang kemarin jawabnya A, aku A, Kak, aku B, Kak, atau enggak teman-teman yang baru lihat soalnya, oh ini sebenarnya A sih, Kak, oh ini sebenarnya B sih, Kak. Menurut teman-teman apa sih jawabnya nomor 1? Oke, jadi sebenarnya nomor 1 itu jawabannya next slide, Kak. Jawabannya E, teman-teman. Jadi kan kalau di kalimat nomor 7, E itu kan pilihannya kalimat 7 ya. Di kalimat 7 itu bacanya begitu pendapat petani cabai yang tergabung dalam kelompok tani cabai di Desa Buloh. Nah, Desa Buloh ini penulisannya salah, teman-teman. Karena ini kan nama geografi. Nah, harusnya tuh huruf pertama nama geografi itu ditulisnya kapital. Jadi desanya juga kapital. Jadi jawaban yang benar itu begitu teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ditemukan penggalan pengimbuhan yang salah. Ini tuh ada di kalimat berapa sih teman-teman yang salah? Lima. Betul? Coba Kak, next slide Kak. Betul banget. Jadi yang salah memang yang ada di kalimat 5 ya. Karena kan kalau di kalimat 5 itu bunyinya sebentar, aku ini dulu. Namun untuk memperoleh harga jual yang bagus sangat sulit ditentukan kapan waktunya. Jadi salahnya itu ada di memperoleh teman-teman. Karena kan kalau misalnya kita tahu kan kalau kata dasar yang awalnya itu KTSP, baru dia akan melebur. Namun kalau di kata ini kan meroleh itu kan kata dasarnya oleh, dia bukan KTSP. Jadi harusnya dia nggak melebur gitu. Harusnya memperoleh jawabannya. Lanjut ke nomor 3. Penulisan gabungan kata yang salah ditunjukkan pada kata bercetak miring dalam kalimat.
Ada di kalimat berapa nih teman-teman? A, B, C, D, atau E? A, atau B, atau C? Coba next slide, Kak. Betul, jawabannya itu adalah A. Jadi kata olahraga itu seharusnya ditulisnya bukan olah spasi raga, tetapi olahraga. Ini juga sama kayak misalnya orang tua. Orang tua tuh biasanya masih sering kita temuin itu penulisannya disambung. Harusnya itu sebenarnya dipisah, teman-teman. Orang spasi tua. Oh, kalau misalnya teman-teman ngerasa aku kecepetan ngejelasinnya atau kecepatan buat minta next slide, bilang aja ya teman-teman, jangan malu-malu. Oke. Ini nomor 4, kamu apa aku sih, Al? Aku. Lupa. Oke, nomor 4. Huruf kapital dipakai secara tidak tepat dalam kalimat. B kah? A kah? Next slide, Kak. Boleh, Kak? Betul, teman-teman. Jawabannya B. Mungkin teman-teman kalau yang mau screenshot dulu boleh ya. Tapi nanti kemungkinan pembahasannya juga kita share kok. Jadi jawabannya B, karena huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Gitu. Oke, sekarang aku ya, Gintian yang jelasin ya. Sebelumnya ini kayaknya ada tipe ya. Aku nulisnya bacaan 2 padahal di atasnya udah ada. Jadi ini bacaan 1 sama kayak yang tadi punyanya Kak Al. Ini teksnya. Terus lanjut Kak, bisa ke soalnya. Nah, di nomor 5 ini kita ditanyain mengenai simpulan yang tepat dari bacaan yang ada di atas. Sebelumnya suaraku kedengeran kan? Jelas, Kak? Kedengeran kok. Oke, siap. Kira-kira jawabannya apa nih, teman-teman? Mungkin ada yang udah baca sedikit tadi, atau ada yang udah nerima filenya, pasti udah baca dong. Bisa nih ditulis di kolom chat, biar lebih aktif lagi nih kita. Kui. C. Kenapa pakai tanda tanya? Ada yang jawab A juga, ada yang jawab C lagi. Oke, pada ini ya, kalau nggak C, A ya. Oke, kita lihat langsung aja Kak jawabannya. Oke, jadi jawabannya C teman-teman. Kenapa nggak A? Karena A itu nggak sesuai dengan pernyataan di kalimat 1. Coba di-up ke teksnya Kak. Sektor agribisnis itu sangat prospektif bila diusahakan dengan serius dan tekun. Bukan berarti kalau nanamnya cabai merah keriting itu tuh terus bisa sangat prospektif gitu. Itu hanya dampak tambahan aja gitu. Jadi ini yang A itu nggak sesuai dengan kalimat yang pertama. Terus bisa ke bawah lagi. Nah, yang B, kenapa nggak yang B? Karena yang B itu tidak hanya luas lahan, tapi penentuan waktu tanam, itu kalau nggak salah ada di paragraf 3 ya, penentuan waktu tanam itu juga mempengaruhi pendapatan. Jadi kalimat di opsi B itu juga kurang tepat. Terus nih ada tips nih cara mencari simpulan. Yang pertama, kamu cari pernyataan yang benar sesuai bacaan, jadi modelnya kalian bisa eliminasi per opsi. Terus yang kedua, menurutku tips dari aku mending nyari kalimat intinya dulu, kalimat utamanya dulu. Nah, nanti dari kalimat utama itu tuh kalian urutin per paragrafnya. Nanti kalian nemu intinya, terus nanti kalian bisa cari kesimpulannya gitu. Bisa next, Kak?
Oke, ini bacaan yang kedua ya. Masih bingung nentuin intinya, Kak. Oke, bisa back lagi mungkin Kak Nep ke bacaan yang tadi. Karena masih ada yang bingung. Oke, kita tentuin bareng-bareng ya, guys. Di paragraf 1, sektor agribisnis sangat prospektif bila dapat diusahakan dengan serius dan tekun. Nah, ini tuh merupakan kalimat utama dari paragraf pertama. Wait, aku anotate dulu. Mousku kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Kak. Coba lagi. Dulu aja kali ya. Nah, yang nomor 1 ini itu kalimat utama dari paragraf pertama. Kenapa? Karena coba kita lihat di paragraf kedua ini ada kata apalagi. Apalagi itu kan berarti merupakan kalimat penjelas gitu. Jadi dia nggak bisa jadi kalimat utama. Terus meskipun luas lahan tidak terlalu luas, namun terkadang mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Ini katanya kurang umum sih karena dia menjelaskannya secara spesifik kalau yang di nomor 3 ini. Terus kita next di paragraf kedua. Bahkan jika didukung oleh harga jual yang baik, hasil panen cabai memberikan keuntungan bisa mencapai 30% dari modal yang dikeluarkan. Namun untuk memperoleh harga jual yang bagus sangat sulit ditentukan kapan waktunya. Ini kalau menurutku intinya di sini sih hasil panen cabai memberikan keuntungan mencapai 30% dari modal yang dikeluarkan. Gitu. Terus di paragraf 3, sebagai petani cabai yang sudah berpengalaman dalam urusan menanam dan merawat pohon cabai tersebut, melihat waktu tanam yang tepat merupakan salah satu strategi berusaha di bidang agribisnis. Nah, itu merupakan intinya. Nih dari sini. Maaf. Sorry. Melihat waktu tanam yang tepat. Nah, ini salah satu strategi berusaha di bidang agribisnis. Ini inti dari kalimat ketiga. Nah, setelah kalian tahu intinya, kalian cukup baca yang inti-intinya ini aja. Nah, nanti dari inti itu kalian cocokin sama opsi yang ada di soal. Dari situ nanti kalian bisa nentuin simpulannya. Gitu deh. Gimana teman-teman? Masih ada yang nggak paham? Oke. Lanjut Kak yang tadi bacaan kedua. Oke, ini bacaan yang kedua ya teman-teman. Itu tipe lagi, maaf. Mungkin bisa di screenshot ya. Terus langsung next pertanyaannya. Pernyataan yang tepat berdasarkan bacaan di atas. Enaknya kita lihat jawabannya dulu aja deh ya Kak. Bisa next ke kuncinya. Nah, jawabannya A. Kita coba analisis ya guys. Bisa back ke soalnya lagi Kak. Di sini soalnya tertulis penerapan hukum dan perencanaan perkotaan bisa menjembatani perbedaan dan dapat mengurangi segregasi spasial di Indonesia. Kita coba back ke teksnya. Oke. Nah, di kalimat 3 ini kita bisa baca meskipun demikian penerapan hukum dan perencanaan perkotaan bisa menjembatani perbedaan dan mengurangi ketimpangan tersebut, bukan segregasi spasialnya. Karena segregasi spasial itu gini. Sorry. Meskipun demikian, penerapan hukum dan perencanaan perkotaan bisa menjembatani perbedaan dan mengurangi ketimpangan tersebut. Nah, segregasi spasial itu merupakan dampak dari ketimpangan pendapatan dan keduanya ini kan relevan gitu, sebab akibat gitu. Jadi jawabannya A, teman-teman. Terus kita lihat yang opsi B, kenapa salah? Karena ini waktu aku tryout soal teks ini tuh banyak banget keluar di tryout guys. Sampai hafal sama teksnya. Terus yang B, 2 instrumen telah Oke.
Dua instrumen telah menciptakan masyarakat yang lebih inklusif di Indonesia. Coba kita back ke teksnya. Oke guys, kita bisa nemu di paragraf ketiga nih. Di Indonesia ada dua instrumen yang berpotensi menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Di sini baru dikatakan yang berpotensi, sementara di opsi B tadi udah dikatakan bahwa telah menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Jadi dia beda konteks, yang satu sudah terjadi dan yang di teks ini dia baru memprediksi bahwa dia berpotensi menciptakan masyarakat yang lebih inklusif gitu. Terus kita lihat lagi yang C. Tingginya pendapatan dapat menciptakan segregasi spasial maupun sosial di Indonesia. Oke, wait. Biar lebih cepat ya. Oke, bisa di back, Kak. Oke, di sini tadi tingginya pendapatan ya. Sementara di sini dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan, itu yang dapat menciptakan segregasi spasialnya. Ketimpangan pendapatan itu selisih pendapatan antara pendapatan golongan bawah dengan golongan atas, bukan tingginya pendapatan. Jadi yang C salah karena dia bilangnya tingginya pendapatan gitu. Oke, terus bisa di next, Kak. Oke. Yang D itu kompleks perumahan eksklusif adalah tembok dan pagar tinggi serta penjaga keamanan di gerbangnya merupakan tradisi di kota-kota Indonesia. Nah, ini salahnya di mana, guys? Salahnya di sini dikatakan bahwa tembok dan pagar tinggi itu tradisi di kota-kota Indonesia. Padahal sesuai teks tadi bahwa adanya ini nih tembok dan pagar tinggi dan bla 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 ini tuh merupakan contoh gamblang adanya ketimpangan pendapatan yang memberi dampak ke segregasi spasial maupun sosialnya itu tadi. Jadi itu bukan merupakan tradisi, tapi lebih ke contoh gamblang gitu. Terus ketimpangan kuasa cenderung terjadi antara pengembang kaya dan kaum miskin kota. Kita bisa back dulu, Kak, ke teksnya. Oke, di sini ketimpangan kuasa. Nah, ada di teks nomor 7 ya. Tapi guys, di akhir kalimatnya kita bisa artikan nih, bahkan tidak memadainya kesadaran instrumen-instrumen terkait menghambat pelaksanaannya. Padahal di opsi tadi dia bilang cenderung terjadi. Tapi di teksnya sini dia bilang menghambat pelaksanaannya. Berarti salah ya guys. Nah gitu. Jadi lebih ke mengeliminasi aja sih kalau kalian ditanyain mengenai pernyataan yang tepat gitu. Lanjut nomor 7. Oke, ini masih bacaan 2 yang tadi ya guys. Ini teksnya. Terus di sini ditanyain tentang makna pleonastisnya. Ada yang bisa jawab nggak? Nggak panjang-panjang nih, nggak harus mengeliminasi, cuman lihat kalimat-kalimatnya ini aja. Yuk, tak tungguin yuk. Apa? Oke, makasih udah jawab. Ada yang jawab A nih. Ada lagi yang punya jawaban? Wah, kayaknya pada ngantuk nih. Oke, langsung ke jawabannya aja, Kak. Iya, bener banget guys. Jawabannya A. Nah, pleonastis itu apa? Pleonastis atau pleonasme itu merupakan penggunaan kata-kata yang lebih daripada yang diperlukan. Jadi jatuhnya dia kurang efektif gitu. Nah, contohnya itu tadi ada di kalimat nomor 1. Banyak kota-kota besar. Nah, seharusnya ini ada dua opsi nih antara banyak kota besar atau kota-kota besar gitu. Next lagi mungkin, Kak. Ya, masih yang sama ya guys. Nomor 8, terdapat kata yang seharusnya ditulis bercetak miring. Kira-kira pada kalimat apa nih? Ada yang mau jawab lagi? B bukan sih, Kak? B, oke nih banyak nih yang jawab B. B kalimat 2.
Kira-kira di bagian mananya? Gated communities. Oke, iya pinter-pinter deh. Langsung ke kuncinya. Iya, bener banget. Gated communities itu kan kata dalam bahasa asing, jadi dia harus ditulis miring. Nah, selain itu, sorry ini bukan huruf-huruf ya, kata yang seharusnya ditulis miring itu yang pertama penulisan kata asing, kayak yang contoh di situ tuh gated communities-nya, sama yang kedua itu judul buku, majalah, atau koran. Contohnya kayak yang ini nih, aku kasih tanda kurung nih, Harian Kompas, Harian Kedaulatan Rakyat. Nah, biasanya itu ditulis miring dengan K-nya, kalau di sini Kompasnya K-nya itu kapital gitu. Next. Kata yang bertulis miring ditulis secara tepat dalam kalimat. Nah, ini nih biasanya cukup menjebak dan menurutku cukup sulit untuk dianalisis juga. Ada yang bisa jawab nggak? Oke, Kak, pada bingung langsung next di kuncinya aja mungkin, Kak. Oke, jawabannya A ya. Kenapa bukan B, C, D, atau E? Yang pertama B. B itu dia kalimatnya, sorry Kak, bisa back di ini pertanyaannya tadi. Yang B itu dia memenangkan turnamen itu dengan baik. Kenapa memenangkan itu salah? Karena yang benar itu seharusnya memenangi. Karena kalau memenangi itu maknanya adalah dia memperoleh kemenangan gitu. Sementara kalau kata yang bisa ditulis dengan memenangkan itu misalnya kayak para juri memenangkan tim A dalam perlombaan bla 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 gitu. Jadi jurinya memenangkan si tim itu. Nah, tapi kalau konteksnya bahwa dia yang menang, berarti dia memenangi turnamen itu gitu. Terus yang C, 4 tahun nih mungkin namanya 4 tahun gitu ya. 4 tahun mendapatkan cek senilai 3,85 juta dolar AS. Seharusnya kata yang tepat itu mendapat. Kemudian yang D, ini adalah sejarah kata penonton di kota kelahiran Andrescu. Kotanya di sini besar ya guys. Kota kalau tidak diikuti nama kotanya itu K-nya kecil. Jadi di sini salah. Kemudian yang E, perasaan bahagia tercermin di wajahnya ketika mendapat penghargaan itu. Nah, tercermin ini seharusnya tercermin, nggak pakai R. Kenapa? Ini ada penjelasannya. Bisa ke penjelasannya, Kak? Oke, ini ada sedikit penjelasan kenapa tadi nggak tercermin gitu. Apabila awalan ter dilekatkan pada kata dasar berawalan R, maka salah satu R-nya akan luluh. Contohnya ini, terawat. Dia bukan ter dengan double R terus rawat gitu. Jadi salah satu R-nya harus lebur. Kemudian khusus untuk kata lanjur, maka huruf R-nya juga luluh. Padahal kita sering banget ya kita ngomongnya gimana? Lebur itu apa sih, Kak? Gimana? Lebur tuh luluh, jadi R-nya tuh hilang gitu. Udah nggak? Paham nggak? Kalau selain R, yang ada R itu gimana? Ini di bawahnya ada contoh-contohnya. Aku lanjutin dulu ya. Khusus untuk kata dasar lanjur, maka huruf R-nya juga luluh lebur hilang gitu. Jadi bukan terlanjur tapi telanjur. Padahal kita sering banget nih ngomongnya terlanjur gitu. Padahal yang benar sesuai KBBI itu terlanjur. Kemudian yang di bawahnya, jika suku awal mengandung ER, kayak ini contohnya cermin, percaya, maka R ada yang muncul dan ada pula yang tidak. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan karena ada yang muncul dan ada yang tidak, dan kita nggak tahu kata apa yang keluar gitu. Jadi banyak-banyak latihan itu kuncinya. Gimana tadi ada yang tanya lebur luluh?
Ada masih kurang paham? Iya Kak, coba yang ada contoh yang selain R nggak Kak? Oke, bentar ya. Apa ya contohnya? Iya. Coba kata dasar makan gitu ya. Termakan, ya R-nya tetap ada. R-nya nggak luluh gitu. Apalagi ya? Kalau KTSP, Apa? KTSP ketemu Kalau kata SP kayaknya nggak luluh ya guys. Kita coba ini deh, kita lihat misal ter plus sapu kan nggak mungkin tersapu kan ya, pasti tersapu gitu. Jadi kata Nggak Kak, SP maksud saya gimana? ada yang kata ber gitu nggak sih Kak? Yang Oh, kalian diluluhin butuh yang ber gitu. Iya, contoh yang kayak itu gitu. nanti kita coba kita coba jelasin nanti waktu di akhir setelah pembahasan gimana? Boleh, Kak. Oke, Oke. itu akan kita jelasin Ya. di akhir ya. Oke, siap. Bisa next lagi, Kak? Oke. Inggris. Oke, sekarang kita moving on ke pembahasan PPU Bahasa Inggris. Boleh Kak lanjut? Nomor 10, there's already an extensive bla 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 literatur. A, B, C, D, atau E. Ini biasanya tipe-tipe soal PPU Bahasa Inggris yang juga sering kakak temuin dulu pas TO. Jadi kayaknya mirip-mirip, cuman kita masih nggak tahu nih tangting tuh nih. Biasanya kita milihnya yang cocok-cocok nih. Menurut teman-teman apa sih? 10 itu A, B, C, D, atau E? Ada yang tahu? Oke, sekarang kita langsung ke ini aja ya, pembahasan ini aja ya. Next, Kak. Jadi jawabannya itu B. Jawabannya itu empirical, bukan empire, bukan empirically, bukan empirism, atau empiricist. Bukan itu jawabannya, teman-teman. Kenapa sih? Nah, kalau misalnya aku kasih clue, ini tuh ada sangkut pautnya dengan noun phrase. Jadi sebenarnya noun phrase itu apa, Kak? Noun phrase itu tuh bisa dibilang kayak sesuatu yang nantinya akan memberi penjelasan lebih lanjut tentang noun, tentang kata benda yang dimaksud. Kalau misalnya dari soal ini tuh kata bendanya ada di literatur, teman-teman. Nah, kita itu di sini diminta cari apa sih yang kira-kira adjektif yang cocok buat ngejelasin literatur yang dimaksud tuh yang seperti apa, kayak gitu. Kan kalau misalnya kalimatnya there's already an extensive bla 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 literatur. Nah, jawabannya itu kan empirical. Jawabannya itu kan empirical ya, teman-teman. Kalau misalnya di pilihan jawaban. Ya, betul kah? Ya, betul. B itu empirical. Empirical tuh adjektif yang bermakna empiris. Empiris tuh maksudnya berdasarkan pengalaman. Jadi, kalau misalnya kita artiin kalimat ini tuh an extensive empirical literatur. Jadi, literatur yang sifatnya itu berdasarkan pengalaman kayak gitu. Jadi, empirical ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan lebih lanjut terhadap noun yang dimaksud. Terhadap noun yang dimaksud itu kan literatur kalau di sini kayak gitu. Nah, di sini juga aku cantumin beberapa arti-arti yang dari pilihan tadi kan. Kalau misalnya A itu kan empire, B itu empirical jawabannya, terus C itu empirically, itu adverb yang bermakna itu dengan pengalaman, dan kalau misalnya empirism itu sifatnya noun, dan kalau misalnya noun sama noun otomatis dia nggak ngejelasin apapun kan. Empiricist juga sifatnya noun, kayak gitu. Next slide coba Kak. Nah, sekarang aku kasih penjelasan sedikit tentang noun phrase. Ini sebenarnya nggak keluar terlalu banyak sih mungkin bisa dibilang mungkin nggak keluar ya. Cuman berguna banget buat nambahin pengetahuan teman-teman mungkin ya. Dan yang tadi aku jelasin, noun phrase itu bertujuan untuk menjelaskan, memberi penjelasan lanjut tentang noun yang dimaksud. Misalnya ini kalau misalnya aku kasih contoh, di noun plus noun, itu ada kayak newspaper, school bag, pizza box, air conditioner. Nah, di sini yang dimaksud penjelasan itu, yang dimaksud noun-nya itu si box-nya teman-teman, yang aku merahin, box. Dikasih penjelasan pizza. Jadi dikasih penjelasan kalau misalnya box yang dimaksud tuh box-nya si pizza loh. Box yang biasanya buat ngebungkus pizza, kayak gitu maksudnya noun phrase. Maksudnya kayak memberi penjelasan tuh kayak gitu. Terus kalau misalnya yang bawah, noun of noun, itu misalnya declaration of independence. Nah, si declaration-nya ini yang dimaksud.
yang dimaksud noun utamanya gitu loh. Of independence tuh kayak cuman bagian penjelasannya. Kalau misalnya yang terakhir itu determiner, adverb, adjective, noun, itu tuh sama kayak tadi pembahasan soal. Tadi kan soalnya itu kan an extremely empirical literature. Nah, determiner itu si n-nya. Kalau tadi kan nggak ada adverb-nya kan. Terus adjective-nya si empirical-nya, noun-nya itu literatur, kayak gitu. Kalau misal di sini contohnya extremely dangerous sport. Dangerous ini tuh dikatakan adjektifnya loh. Jadi kayak ngegambarin kalau sportnya ini kayak emang benar-benar danger gitu, benar-benar bahaya gitu. Lanjut Kak. Nomor 11 kira-kira apa? Examine, examines, forecast, forecasts, atau over. Examine Kak, atau apa lagi nih? Boleh Kak, ke jawabannya Kak, pembahasannya. Nah, pembahasannya bukan A teman-teman. Jadi sebenarnya itu jawabannya itu B. Nah, B itu adalah examines. Kenapa sih examines? Kenapa enggak examine? Karena kalau misalnya dalam soal ini tuh kita diminta untuk memasangkan verb yang dipakai dalam adjective clause sesuai dengan subjek kalimatnya. Ya, adjective clause tuh yang kayak who, which, that. Ini kan contohnya adjective clause yang dimaksudkan that. Ini aku nggak ngejelasin dulu di sini ya maksudnya adjective clause gimana. Nanti kalau misalnya kita ada pertemuan selanjutnya, kemungkinan akan aku jelasin tentang ini. Tapi intinya itu kita diminta untuk memasangkan verb mana sih yang pas. Kalau misalnya kita bedah dari kalimat di atas, there's already bla bla bla, itu tuh subjeknya itu ada di an extensive empirical literature. Itu yang dijadikan subjek. Nah, that ini dinyatakan kayak yang gitu loh, yang berarti yang. An extensive empirical literature yang bla bla bla, this and others. Jadi kita tuh diminta untuk nyari verb yang cocok. Karena kalau misalnya subjek yang tipenya singular, subjek yang tipenya perorangan, bukan perorangan, single, satu orang doang, bukan plural, bukan yang banyak gitu, bukan yang jamak, dibutuhkan verb 1 ditambah S. Jadi jawabannya bukan examine tapi examines. Ini masalah grammar memang agak tricky sih teman-teman. Biasanya tuh dulu mungkin nggak aku doang, mungkin ada kakak-kakak yang lain juga kalau ngerjain grammar itu nyocok-nyocokin. Karena memang tricky dan cara pembelajarannya itu latihan soal sih. Jadi kalau misalnya teman-teman itu bukan tipe yang kayak format banget belajar kayak format-format grammar banget, tapi tipe yang kayak bisa karena terbiasa, aku saranin buat latihan soal. Jadi teman-teman bisa kayak ngebedah sendiri loh, gitu. Tapi ditambah juga materi-materi dasar. Kalau misalnya kita ada pertemuan lagi, aku usahain kita ngebahas grammar ya teman-teman. Oke. Nah kalau misalnya ogre itu bukan nggak nyambung. Jadinya tuh nggak nyambung sama kalimatnya. Kan kalau misalnya examine itu kan kayak expect someone or something kayak gitu-gitu. Forecast juga aku kasih penjelasannya di bawah. Kalau ogre tuh kayak ahli nujum tuh kayak apa ya? Peramal, bisa dikatakan kayak gitu. Oke. Lanjut, Kak. Nomor 12. Apa? Yang menurut teman-teman paling cocok deh. A, B, C, D, atau E. Kalau aku D, Kak. Kalau aku E, Kak. Menurut teman-teman yang paling cocok apa nih, nomor 12? Many of the studies, bla bla bla, one or more of the following topics. Keren. Langsung, Kak. Pembahasan, Kak. Betul, jawabannya A, address. Many of the studies, bla bla bla, one or more of the following topics. Yang benar, many of the studies address one or more of the following topics. Kalau misalnya kita langsung lanjut ke pengertian kata, address ini bisa, kalau misalnya kan ya, kalau misalnya kita tahu address, address alamat Kak, kok alamat? Nah, nggak gitu doang teman-teman. Jadi sebenarnya ada arti lainnya. Nah, arti lainnya itu kayak seperti menunjukkan, menyinggung, membahas, mengalamatkan, kayak gitu. Jadi address bisa dikatakan, bisa dinyatakan sebagai noun, kata benda, atau bisa dinyatakan sebagai verb, kata kerja, kayak gitu. Kalau misalnya indicate, enggak. Addressee juga enggak. Facilitate, enggak. Evolve juga enggak. Ya, seperti itu. Kalau misalnya grammar, memang tricky, makanya aku saranin teman-teman buat latihan soal
sebanyak mungkin, tapi semampunya juga. Gitu. Next, Kak. Oh. Oke, kita ke nomor 13 ya. Lagi-lagi ini suruh ngisi kira-kira ini lebih ke grammar ya ini. Kira-kira kita harus milih has, will, should have, atau had. Nah, kira-kira teman-teman ini pada jawab apa nih? Have kayaknya Kak. Oke, ada yang punya jawaban lain mungkin? Has, J, should have. Oke, jawabannya macam-macam ya guys. Langsung ke pembahasan aja. Iya, jawabannya D ya guys. Jawabannya have. Kenapa? Coba kita back dulu Kak ke soalnya. Nah, jawabannya have ya teman-teman. Many of the studies address one or more of the following topics. First, a number of analyze. Di sini berarti, gini, sebenarnya aku jelasin. Kalau a number of berarti dia sifatnya plural. Kalau the number of, dia berarti sifatnya singular gitu. Jangan kebalik-balik ya teman-teman. Terus di sini a number of analyze, di sini udah ada akhiran s, berarti dia udah ketahuan nih dia plural gitu. Kalau plural, kita kira-kira yang harus dieliminasi yang mana? Yang pasti harus dieliminasi kan yang A nih, yang has. Kenapa? Karena dia verb buat singular gitu. Jadi ini kurang tepat. Kemudian kita lihat juga nih di setelah titik-titiknya itu ada focused dengan akhiran id gitu. Berarti dia verb, kalau nggak verb 2 ya verb 3 gitu kan. Sementara will pada opsi B, will itu harus selalu diikuti oleh verb infinitive. Berarti dia juga nggak tepat kalau ditaruh di titik-titiknya itu. Jadi kita udah nggak mungkin ya, A dan B udah jelas nggak mungkin ya. Terus yang C, should have. Kalau dari yang aku tahu nih ya guys, should have itu kata-kata untuk berupa kayak penyesalan gitu. Jadi sesuatu itu udah terjadi. Terus kita kayak nyesel tuh loh, oh I should have doing bla 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 gitu. Jadi kurang tepat untuk ditaruh di kalimat ini gitu. Nah, kita tinggal punya D sama E, have sama had. Terus kita lihat dari klausa sebelumnya, many of the studies address. Address di sini tuh verb yang masih verb 1 gitu. Sementara kalau had itu biasanya sebelumnya klausanya itu klausa yang udah past gitu. Jadi di sini yang paling tepat ya yang have plus focused. Focused-nya ini berarti verb 3 gitu. Bisa next Kak. Oke. Nomor 14 ya. Well, there's agreement that growth did indeed improve during the past quarter century. Researchers, bla bla bla. Kira-kira jawabannya apa nih? A, ada lagi? Oke, banyak yang udah jawab A ya. Jawabannya teng. Bisa di next Kak? Yay, bener banget jawabannya A. Kenapa? Karena yang pertama kita lihat subjek sebelumnya nih. Subjek sebelumnya tuh ada akhiran S-nya, berarti dia udah jelas plural gitu. Jadi nggak mungkin ada has atau to be yang mengindikasikan bahwa dia singular gitu. Terus tenses-nya di situ present tense. Kita bisa tahu karena mengikuti tenses clause dari klausa sebelumnya. Jadi while there is agreement itu kayak main klausanya gitu. That growth indeed sampai century itu dia penjelasan tambahan. Jadi di sini nyambungnya while there is agreement, researchers bla 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 gitu.
Terus di sini to be-nya adalah is. Nah, kalau have atau has plus verb 3 itu ada dua kemungkinan, antara yang sudah atau baru aja terjadi, sekarang terjadi gitu. Bisa di next, Kak. Nomor 15 nih. Sama, teksnya masih sama ya. Kita disuruh menjawab nih, kira-kira accelerate-nya itu accelerate yang mana yang harus kita pilih buat melengkapi titik-titik di nomor 15 itu. Teman-teman ada yang punya jawaban? C. Ada lagi jawabannya? Accelerator. Oke, kita langsung ke kuncinya aja, Kak. Oke, jawabannya D ya, teman-teman. Sorry, ini aku kayaknya salah nulis ya. Coba back dulu. Kunci jawaban yang D apa? Seharusnya acceleration. Oh, sorry. Berarti yang C ya. Jawabannya acceleration. Yang C itu aku salah nulis kunci berarti. Oke, kenapa bukan accelerate? Karena accelerate itu verb infinitive. Sementara di sini kita ada awalan this. Setelah this itu biasanya kalau nggak diikuti to be, diikuti sama noun. Sementara accelerate itu adalah verb atau kata kerja, infinitif lagi. Jadi kurang tepat kalau kita isi dengan accelerate. Kemudian accelerating itu ada dua kemungkinan, teman-teman. Antara accelerating yang menunjukkan kata kerja bahwa itu sedang terjadi, atau gerund. Gerund itu jadi, aku ambil contoh aja ya. Misal, I like tennis, sama yang satu lagi, I like swimming. Kenapa nggak I like swim? Ya karena swimming itu gerund gitu. I like swimmingnya itu gerund. Jadi dia nggak bisa yang namanya I like swim gitu. Gerund tuh kayak gitu. Jadi kayak objek tapi verb ing gitu bentuknya. Plus ing gitu, bukan verb ing. Kemudian, oke. Kalau tadi ada yang jawab accelerator ya. Sebenarnya ini kan sama-sama noun. Cuman kita lihat dari konteks di teksnya. Di sini kan dia ngomongin tentang meskipun ada kesepakatan bahwa pertumbuhan ini tuh meningkat pesat selama seperempat abad terakhir gitu. Jadi ini kayak peningkatan pertumbuhan secara pesat gitu. Jadi kalau accelerator itu kurang tepat karena accelerator itu lebih ke menunjukkan kayak ke benda gitu. Gitu guys. Oke. Sudah selesai sepertinya. Oh, udah selesai nih. Hari ini lumayan cepet ya, kakak-kakak. Iya. Sama tadi Kak Al ada yang request. Oh iya, tambah materi tadi. Iya. Aduh, kita nggak siap-siap materi. Suaraku masuk nggak ya? Masuk. Berarti masuknya imbuhan nggak sih, Kak, kalau gitu? Iya, awalan makan maksudnya dia. Kayaknya tadi aku nangkepnya gitu. Oke nih, aku punya ininya, tips, bukan tips and trick sih. Ini kayak, tadi kan teman-teman mulai nanyanya itu pas Kak Dinda jelasin tentang imbuhan yang ber gitu kan. Terus teman-teman nanya, maksudnya luluh tuh apa sih, Kak? Maksudnya lebur tuh apa sih, Kak? Sorry teman-teman, ini suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oke, sorry tadi ada suara mobil gitu. Kedengeran, Kak. Jadi aku mau, jadi imbuhan terber ini, kalau misalnya bertemu suku kata yang pertamanya mengandung unsur atau pada imbuhan tersebut, pada imbuhan ter dan ber, maka harus melebur atau luluh. Nih, masih ada yang bingung nggak maksudnya luluh atau melebur itu apa? Iya, Kak. Oke, jadi maksudnya lebur atau luluh tuh bisa dibilang, kalau bahasa kita sih menyatu, atau misalnya hilang. Nah, ya betul tuh, hurufnya ada yang hilang gitu, Kak. Nah, bisa diartikan kayak gitu sih. Kalau misalnya teman-teman pasti sering banget
dengar, atau misalnya teman-teman sendiri ngomongnya tuh bercermin, ya nggak? Coba di sini siapa yang seringnya ngomong kayak bercermin, bekerja, berterbangan. Masih banyak banget kan kita kalau jangan kan ngomong, kita ngebaca sendiri aja tuh masih banyak banget. Nah, sebenarnya kalau tulisan kayak bercermin, bekerja, itu tuh bukan bekerja, bercermin, tapi bekerja, bercermin. Karena yang tadi aku bilang kan, kalau misalnya imbuhan kita ke contoh ber dulu ya. Kalau misalnya imbuhan ber, ketemu suku kata yang pertamanya ngandung unsur atau huruf R, maka si kata bernya itu, aduh gimana ngejelasinnya ya? Kata bernya itu R-nya hilang. Oke, kita balik ke imbuhan ber. Imbuhan awal itu ber, ya. Ketemu kata cermin. Cermin itu kan suku kata awalnya ada unsur R-nya, iya nggak? Cermin, R. Kalau misalnya kita satuin imbuhan ber sama cermin, harusnya bercermin dong, Kak. Harusnya gitu nggak sih harusnya? Tapi ternyata nggak, teman-teman. Kalau misalnya kita balik lagi ke ilmu-ilmu yang ada di imbuhan, sebenarnya bernya itu si R-nya hilang. Jadi bercermin. Gimana? Dapat poin aku nggak? Ya, lumayan dikit. Dapat kakak. Nah, ber itu, imbuhan ber, dia tuh kalau kita bilangnya sekelompok lah sama ter. Makanya ber sama ter itu sama. Kalau misalnya dia ketemu suku kata, yang kata dasarnya itu di suku awal katanya ada unsur er-nya, ya, makanya nanti R-nya hilang. Kayak kita coba cermin lagi aja ya, atau enggak cerna deh. Ya, benar. Bisa. Nah, Atau cerna ya, beternak misalnya. juga. Iya, misalnya bisa kayak gitu. Cerna nih, misalnya cerna dulu. Cerna. Sama cerna. Ter sebagai imbuhan, cerna sebagai apa itu namanya? Kata Katanya ya, dasarnya. kata dasarnya. Betul-betul. Cerna sebagai kata dasarnya. Kalau misalnya dia disatuin, bukan tercerna, tapi tercerna. Karena si kata dasar cerna udah ada unsur R-nya. Makanya si R-nya si ter dihilangin. Ini sebenarnya kalau sepengetahuan aku, ini tuh materi PBM nggak sih, Kak Dinda? Atau emang materi PPU ya? Menurutku sih PBM nggak sih harusnya. Ini Tapi sebenarnya nggak tahu ya, materi. Kak nyasar ke PPU. Iya, mungkin apa namanya kita masukin aja lah ya, Kak. Mungkin teman-teman ada yang mungkin butuh pengetahuan lebih dalam tentang PBM. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mungkin ada yang tahu atau mungkin ada yang belum tahu, materi-materi kayak gini, imbuhan-imbuhan kayak ber, ketemu kata dasar, nanti ketemunya harus kayak gimana, itu tuh masuk ke materi PBM. Jadi salah satu submateri yang ada di TPS kayak gitu. Salah satu submateri yang ada di tes potensi skolastik. Makanya kalau teman-teman butuh penjelasan lebih lanjut tentang ini, jangan lupa untuk hadir di kelas PBM kayak gitu. Ya, benar. Kak Dinda ada tambahan nggak? Udah sih, tadi aku mau jelasin yang tentang ber itu, tapi ternyata udah dijelasin juga sama Kak Al. Makasih Kak Al udah dibantu. Oke. Oh, aku sebenarnya mau nanya dong, teman-teman, ada yang tahu Kak Fauzan nggak? Fauzan Al-Rashid. Tahu, Kak. Nah, biasanya nih kayak anak-anak UTBK ini tahu banget nih tentang Kak Fauzan. Kalau misalnya teman-teman belum tahu, jangan lupa follow. Lebih gampang sih buat ngelihat Instagramnya. Ini aku kasih ini aja ya, nama Instagramnya itu Fauzan Al-Rashid biasa sih. Fauzan Al-Rashid. Nah, pas zaman-zaman aku TBK, teman aku ini highlight-nya Kak Fauzan sama KBBI. Jadi kalau materi PBM itu biasanya aku baca-baca itu sih, baca-baca KBBI sama highlight-nya Kak Fauzan. Mungkin kalau teman-teman belum follow, aku saranin follow sih. Bakal ngebantu PBM kalian banget. Itu ada tentang imbuhan, tata bahasa, imbuhan aja. Yang tadi aku jelasin itu ada 3 part. Jadi memang banyak. Jenis-jenis huruf kapital, konjungsi, tanda baca, itu semuanya ada sih. Oke, itu dari aku sih. Itu ada pertanyaan lagi tuh Kak dari teman-teman di lewat chat. Oh, dari Salman nih.
Kak, bedanya simpulan, ringkasan, dan interpretasi itu apa? Oke, dari sepengetahuanku ya, kalau simpulan itu lebih ke, jadi kamu ngebaca nih dari atas sampai bawah, terus inti akhir dari bacaan yang kamu baca gitu loh. Jadi bukan yang ada di bacaan itu, tapi kesimpulan yang kamu dapat, inti yang kamu dapat dari membaca secara keseluruhannya itu. Terus kalau ringkasan, nah ini per intinya. Jadi setiap paragrafnya cari kalimat utamanya lah, cari pokoknya inti-intinya, terus baru dijadiin kayak satu kalimat ringkas. Nah itu ringkasan. Terus kalau interpretasi tuh kayaknya lebih ke opini nggak sih Kak Al? Kayak opini dari sebuah pembicaraan gitu. Bisa sih, interpretasi. Coba kita cari dulu ya. Interpretasi itu iya, pendapat, ya, kayak pendapat. Ya kan, ya, kayak lebih ke opini gitu, guys. Betul. Pendapat terhadap sesuatu mungkin bisa gitu. Oh, ini ada tambahan nih. Berarti kata imbuhan dari ber, kalau buat ke kata dasar yang kayak cerita, jadinya bercerita. Iya, gitu. Tapi kayaknya ada admin tuh ada yang nambahin deh. Oh, pengecualian nih kalau misalnya kata terima tetap pakai ternya. Soalnya pemenggalannya terima bukan terima. Oh, oke. Teman-teman mungkin kalau misalnya mau baca lagi. Ini kakak admin juga stay banget ya sama kita ya. Makasih Kak. Bener. Nyusun ringkasan harus urut per inti paragrafnya, Kak. Iya, karena ringkasan itu dia kan menyingkatkan sebuah bacaan ya. Kalau namanya bacaan kan biasanya dia punya alur tersendiri gitu. Nah, kalau kamu nulisnya nggak urut, nanti alurnya jadi bisa kebalik-balik. Jadi nanti intinya malah nggak dapet nih. Nanti ini ringkasannya malah nggak jadi bingung gitu orang bacanya. Itu jadi ringkasan harus urut intinya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Berarti simpulan bisa pakai kata-kata selain dari teks, benar banget. Simpulan itu ya bisa dari kata-kata selain dari teksnya. Jadi jangan cuma ngelihat teksnya doang, tapi kamu benar-benar membaca, menganalisis, dan biasanya kalau aku nyari kesimpulan tuh kita jangan lihat opsinya dulu, kita baca keseluruhan, terus nah dari bacaan itu intinya apa sih, apa yang kamu dapat sih, nah terus baru kamu cocokin sama yang ada di opsi gitu. Gimana dari Kak Al, ada Jadi tambahan? sebenarnya aku tambahin aja sih kalau misalnya masalah lebih ke PPU sih ya kalau misalnya aku. Soalnya kan ini lebih kayak ke strategi baca. Kayak kemampuan kita untuk membaca dan menyimpulkan sesuatu dari suatu bacaan tuh dites kan di dalam materi PPU ini. Dan buat info aja, sebenarnya materi ini tuh emang kayak materi general sih, hampir semua negara tuh pelajarin materi ini. Nah, kalau saranku ini, kenapa aku selalu ngasih saran tuh latihan soal, karena kadang-kadang tips-tips dari orang lain itu nggak selalu selamanya berguna di kamu. Gitu. Jadi ini lebih ke cara kamu gimana caranya nyelesain masalah kamu sendiri gitu loh. Kalau misalnya bahasanya ya, kayak cari kesimpulan, cari ini, cari itu. Ada yang tipenya kayak Adinda baca dulu, baru lihat opsi. Ada yang tipenya lihat opsi dulu, sama pertanyaan baru baca. Ada yang kayak gitu. Jadi makanya lebih ke teman-teman sendiri sih, lebih nyamannya gimana. Dan kalau misalnya tips trik teman-teman sendiri untuk nyelesain soal yang seperti ini tuh kayak gimana, kayak gitu. Iya, benar Pak. Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Apakah udah jelas penjelasan dari Kak Dinda dan Kak Alia? Semangat ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa isi feedback ya teman-teman. Itu ada pertanyaan lagi Kak. Ada tips and trick untuk ngerjain similar word nggak? Similar word itu yang aku masih loading. Coba Kak Dinda dulu deh. Sinonim nggak sih? Iya, ini maksudnya sinonim ya? Sinonim ya? Iya, sinonim, benar. Aduh. Ya, sinonim itu, apalagi bahasa Inggris ya, itu benar-benar harus, pertama vocab. Vocab itu penting banget kalau di sinonim, karena kalau
kamu lihat katanya tapi nggak tahu artinya, itu udah parah banget, udah nggak tahu mau ngapain. Nah, jadi pengetahuan tentang vocab itu yang pertama harus dikuasai. Bisa dicari lewat dari kamu iseng-iseng, misal buka ini kamus. Terus sekarang juga ada Google Translate. Di Google Translate tuh di bawahnya tuh ada banyak sinonim-sinonimnya. Nah, itu bisa iseng-iseng, misalnya lihat film nih, nemuin kata ini, terus pengen tahu artinya apa sih. Nah, bisa dicari dari situ juga buat nambah vocab. Terus apa lagi ya? Buat ngerjain similar word. Setelah itu, waktu kamu udah coba memaknai per opsinya, kamu coba tempelin untuk menggantikan si word-nya yang ada di soal itu, yang ada di teksnya itu, kira-kira pas atau enggak gitu sama makna di teksnya itu. Gitu sih. Ada tambahan nggak, Al? Kalau misalnya aku similar word, sinonim, bahasa Inggris, kita ngomong bahasa Inggris dulu ya. Kan otomatis kalau kita yang emang mother language kita tuh bahasa Indonesia, dan sekarang kita lagi mau struggle buat belajar bahasa Inggris, akan sedikit lebih susah kan untuk menghafalin vocabulary-nya. Makanya biasanya aku tuh pasti dalam satu pilihan jawaban itu, misalnya dari A sampai E, pasti ada kan satu atau dua kosakata yang kita tahu artinya apa. Kemungkinan ada, kalau nggak dua mungkin satu. Biasanya aku kayak ngeliminasi gitu sih Kak Dinda. Jadi yang aduh ini kayaknya aku tahu ini artinya ini. Dan ini kayak nggak mungkin banget buat masuk ke teks, makanya langsung ke eliminasi, makanya ini bukan gitu, bisa kayak gitu sih. Sama mungkin kalau nambahin vocabulary lagi, ini akun FTI 21, oh teknik industri ya 21, insya Allah amin ya. Ini juga nambahin, katanya kalau misalnya menambah vocab, bisa juga baca berita luar negeri, betul, YouTube, atau misalnya lihat film pakai subtitle bahasa Inggris. Jadi fun fact, dulu saat aku UTBK, itu teman-teman sepantaran aku tuh kita lagi banyak banget buat sering-sering baca berita yang bahasa Inggris, baca berita yang bahasa Indonesia, karena kadang-kadang akun-akun yang sering buat tryout itu ngambil bacaannya dari berita-berita yang lagi naik-naiknya di laman-laman berita gitu teman-teman. Jadi ada fungsinya banget buat teman-teman baca berita. Selain itu nambah kosakata dan diksi teman-teman, itu juga bisa kayak latih teman-teman buat tadi itu yang kemampuan membaca, kemampuan mengambil kesimpulan dan lain-lain kayak gitu. Atau mungkin buat nambahin vocabulary lagi bisa dulu kalau misalnya aku itu habis selesai tryout yang bahasa Inggris, aku biasa catetin vocabulary yang gak aku tahu gitu. Kadang ada ininya sih, ada yang benar-benar aku inget, ada yang kayak cuma aku catat doang terus lupa. Tapi at least kita tuh punya kayak pegangan gitu loh, kalau misalnya, ayo aku pernah ngeliat ini, kata ini di mana gitu. Misalnya langsung buka buku atau enggak langsung buka catatan-catatan kamu. Itu kayak kamu punya memori sendiri gitu dari ngerjain soal itu. Gitu. Ini juga nih Kak Nabila juga kasih tips kalau misalnya mau nambah vocabulary ya Kak, itu bisa lewat games. Nama aplikasinya tuh Elevate. Seru guys gamesnya, Jadi, coba deh. Ya, seru dimainin bareng-bareng sama teman-teman. Bener. Manfaatin keadaan sekitar kalian aja sih sebenarnya. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau mau tanya di luar materi juga nggak apa-apa sama Kak Dinda dan Kak Alia? Boleh, boleh. OOT boleh. Waduh, PK juga ya Kak. Kelas PK besok nggak sih Kak? Tapi Kak Dinda bisa nggak sih ini PK? Biasanya Kak Dinda tuh kayak cepet nih kalau masalah PK-PK. Oh, kok gitu sih Kak? Kita nggak boleh merendah Kak Dinda. Oh, ini ada yang nanya nih. Ya ampun, kamu calon ya Kak Al nih. Ya. Kita nanti sefakultas dong. Kak, mau nanya subtes tertinggi di elektro UGM apa ya? Subtes itu maksudnya apa ya, teman-teman? Aduh, kan aku lola deh. Oh, subtes dari UTBK. Itu apa?
Kita santai-santai aja teman-teman. Tes. Tes yang paling susah atau apa? Oh, TKA-nya. Kayak TKA-nya atau TPS yang paling dilihat. Menurutku, kalau untuk sekarang itu pastinya matematika sih. Matematika, fisika. Karena teknik elektro itu, kita belajarnya itu intinya. Matematika dan fisika. Gitu. Kalau teknologi informasi itu, fisika ada nggak sih, Kak? Ada, kita ada, kalau semester 1 kemarin, aku ada fisika elektro, terus semester 2-nya ini fisika teknik, gitu. Oh iya, jadi gitu. Sama sih sebenarnya, tetap mungkin PK-nya ya. Karena dari univnya tuh nggak ngerilis apa yang jadi prioritas mereka gitu. Iya, betul-betul. Jadi kita sebenarnya juga nggak tahu, cuma ngira-ngira aja gitu. Ini gara-gara aja teman-teman, soalnya kita bukan kayak gini sih, kita bukan kayak nanti kalau misalnya PK-nya bagus bakal diterima, nanti kalau misalnya PK-nya bagus bakal diterima. Ya mungkin diterima, kalau misalnya nilai juga cukup gitu kan. Cuman kalau misalnya teman-teman memang lebih unggul di PK, atau bisa menaikkan kayak level PK teman-teman, atau enggak level matematika teman-teman, nanti bakal berguna banget kalau misalnya teman-teman masuk teknik. Dan apapun yang nantinya mata kuliah yang, jurusan kuliah yang berbau dengan matematika. Itu berguna banget. Ada yang nanyain aku nih, Kak Dinda SNM atau SBM? Nggak dua-duanya guys. Aku ikut jalur mandiri buat masuk UGM yang teknologi informasi gitu. IT pusing nggak, Kak? Tapi nggak sih, kalau apa ya, kalian ngerasa cocok dan passion banget dengan jurusannya, mungkin ini ya, semangat gitu. Ya. Kalau misalnya ini nggak sih, Kak, kalau IT itu coding ya intinya mah. Coding itu kalau misalnya teman-teman suka kayak ngotak-ngatik, bukan ngotak-ngatik sesuatu. Apa sih, Kak, kalau misalnya coding tuh? Apa ya, ngotak-ngatik juga sih sebenarnya. Lebih ngotak-ngatik sih ya. Kayak ngotak-ngatik jawaban gitu sih, Kak. Ngotak-ngatik jawaban, cari-cari jalan ini, jalan itu. Itu coding intinya. Pusingnya lebih ke ngafalin ininya sih, kode-kode, karena kode kan nggak bisa ngasal ya, kadang salah kapital aja itu udah nggak bisa jalan. Nah pusingnya di situ nih, kita ngafalin itunya, kunci-kuncinya. Oh, ini admin juga nambahin nih, katanya dulu temennya ada yang tertinggi tuh PK, masuknya FH gitu. Jadi jangan terlalu dimasukin pikiran. Tetap dioptimalin semuanya, karena percuma nanti kalian ngefokusin ke PK-nya tapi malah yang lainnya jadi keteteran dan malah nilainya ini kan malah ngaruh ke rata-ratanya juga nanti gitu. Ya, betul banget. Jadi lebih ke manfaatin potensi kalian di mana yang kalian tuh bisa gitu. Misalnya dulu kan Kakak mah kita mau ngebut manfaatin tiga-tiganya kan takutnya malah keteteran kan, takutnya malah nanti nggak ada yang intinya tuh nggak ada yang tinggi gitu, maksudnya kayak rata-rata semua gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerti, jadi ngerti kelemahan kita di mana, ngerti kelebihan kita di mana, otomatis kita lebih bisa untuk meningkatkan level kelebihan kita ke atas. Gitu. Ini mana nih? Oh, ada yang nanya, Kak Dinda sama Kak Alia dulu waktu bimbel emang diarahin ke jurusan elektro atau IT gitu ya, Kak? Kalau Kak Dinda gimana? Jadi dulu sebenarnya waktu akhir kelas 3 itu aku mau masuknya STAN teman-teman, tapi ternyata di tahunku karena terdampak pandemi juga jadi STAN-nya tutup, langsung banting setir. Aku bingung banget itu karena posisi aku ngejagainnya antara STAN atau dulu mau masuk teknik lingkungan, tapi makin kesini makin ragu terus kok mulai tertarik ya sama informatika, terus akhir-akhir waktu mau UTBK tuh mulai cari-cari gitu tentang udahlah coba aja gitu, siapa tahu emang passion, dan ternyata alhamdulillah dapet gitu. Gimana kalau Akal? Kalau aku sebenarnya aku juga gak bingung sih kalau cerita, soalnya ini sebenarnya sangat-sangat out of the box ya teman-teman. Jadi aku
bimbel awal itu materinya saintek karena aku pengen jadi dokter. Ini emang kegalauan anak SMA akhir ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang kayak aku. Terus bimbel semester 2, aku nggak saintek teman-teman. Aku pindah ke sosum karena aku mau psikologi. Ujung-ujung malah teknik elektro. Gara-gara ya ada kayak faktor keinginan orang tua, dan aku juga kayak ngelihat kan teknik elektro seru-seru aja sih. Maksudnya selain ilmu-ilmunya itu masih ilmu-ilmu SMA kita dulu, yang mana tuh nanti bakal tetap banget kepake pas di teknik elektro sekarang. Aku juga ngerasa kalau misalnya teknik elektro tuh nantinya bisa luas gitu loh teman-teman cangkupannya. Kita juga belajar kan tentang coding, kita belajar tentang elektro tuh bisa dikatakan kayak itu emang elektro, baru nanti ngerembet ke teknologi informasi, baru teknologi biomedis, teknik biomedis kayak gitu. Itu teman-teman, lebih ke ketertarikan. Gitu. Apa nih? Itu kok ada yang tahu ya? Kok ada yang tahu aku masuk jurusan itu? Kenapa aku pilih? Ini perlu dijawab nggak sih? Jawab lah, Kak. Jawab. Ya, karena emang suka aja sih. Ya, ketertarikan tadi kayak Kak Dinda dan Kak Alia, jawabannya sama. Iya, ketertarikan. Oh, ini ada yang minta tips ngerjain UTBK. Ini bukan tips ngerjain ya, teman-teman. Ini aku ngasih tips pola pikir. Jadi, dulu itu sebelum aku mulai UTBK, fun fact, aku UTBK di hari pertama. Jadi, memang sebenarnya hari pertama tuh pressure biasa-biasa aja sih. Cuman kadang-kadang orang tuh kayak suka takut gitu kalau hari pertama kan. Jadi pas H-1 sebelum UTBK-nya itu, aku stop semua. Ini lebih ke pilihan masing-masing ya. Ini kalau aku sendiri. Aku stop semua proses belajarku. Jadi belajar itu udah aku kemarin-kemarin H-1 tuh aku stop. Jadi itu tempatnya hari di mana aku berdoa. Intinya ya kalau misalnya ulangan hari tenang teman-teman, hari tenang buat teman-teman sendiri gitu kan. Dan malamnya itu aku dapat kayak omongan orang, dan menurutku ini ngaruh banget buat aku pas besok UTBK-nya. Jadi dia tuh bilang kalau misalnya setiap suatu kejadian itu pasti selalu ada dua kemungkinan. Di mana kamu akan berhasil dan di mana kamu akan gagal. Kalau misalnya UTBK kan kita pasti dong ada pengen banget nih, kita pasti harus bisa. Soalnya kan kita udah ngerjain wangsit, udah ngerjain TO gitu, pasti bisa lah. Tapi jangan lupa teman-teman, kalau misalnya di dalam suatu hal itu pasti ada dua kemungkinan, gagal sama menang gitu, gagal sama berhasil. Bisa aja teman-teman tuh berhasil, bisa aja teman-teman tuh gagal, dan teman-teman tuh harus tahu kalau probability-nya itu 50-50, kayak 50% teman-teman tuh kayak masih nggak tahu kan, karena yang bisa mutusin ya cuman yang memang tugasnya yang memutuskan gitu kan, dan teman-teman belum bisa kayak pasti aku gagal, pasti nanti aku nggak bisa gitu. Jadi lebih ke terapin kalau misalnya dalam setiap hal itu ada kemungkinan gagal atau berhasil. Aku yakin teman-teman kalau misalnya udah paham maksud aku itu apa, teman-teman akan lebih legowo dan lebih tenang nanti pas ngerjainnya. Gak bakal deg-degan, aku yakin. Deg-degan tapi dikit, Pak. Gitu sih. Oke. Ya udah ya teman-teman. Atau masih ada yang lain? Kayaknya udah semua nggak sih? Ada pertanyaan lagi nggak nih? Atau kita foto dulu sebentar? Oh iya, foto dulu. Boleh nih. Yuk, foto dulu bentar ya teman-teman. Nanti habis ini tanya-tanya lagi nggak apa-apa. Oke, yang mau on cam, ayo on cam teman-teman. Masa cuma kita bertiga doang? Iya nih, sepi banget nih lihat layarnya. Ayo on cam dong. Nggak apa-apa pakai ruko, langsung pakai ruko yang selimut. misal ini. Yuk. Tunggu ya 2 menit. Nggak ada yang kan sih? Ayo dong, on cam dong. Ya ada 2, tambah 2. Ayolah, on cam lah. Yuk on cam.
Biar tahu nih, ini kayaknya calon-calon temenku sama calon-calon sayanganku mana ya? Bener. Siapa tahu nanti ketemu gitu waktu ujian di UGM atau di UPN gitu. Kamu yang ikut pinter bareng gitu. Oh iya, bisa sih Kak, bisa. Yuk, ada yang mau on-cam lagi nggak nih? Ya udah, kita mulai sekarang aja yuk, pose-pose. Satu. Tahan dulu ya teman-teman, sekali lagi. Oke, udah. Makasih Kanet. Oke, sama-sama. Ada yang mau tanya-tanya lagi nggak nih? Ini ada pertanyaan lagi. Tips mengerjakan UTBK secara cepat dan benar gimana ya? Karena soal bacaannya kadang panjang banget. Kalau benar, kita nggak bisa jamin ya, Kak. Kita juga Iya. nggak tahu yang benar yang mana. Tapi kalau menurutku, kalau dari aku ya, waktu kerjain UTBK, jangan panik. Beneran. Karena kalau udah panik tuh, kamu untuk menganalisis aja tuh udah, aduh gimana nih gitu. Jadi tetap lihat waktu, tapi coba relax dengan waktunya. Jadi kalau dulu di tempat les aku diajarin caranya relaksasi gitu. Biasanya kalau apalagi waktunya udah mepet gitu kan ya, nggak apa kan ya, kita bagi tips dari tempat les. Jadi boleh Kak. Tarik nafas. Jadi kamu pejamin mata, merem gitu, terus tarik nafas dalam-dalam, tahan selama 3 detik, terus dikeluarinnya lewat mulut ya teman-teman. Nah gitu, terus 3 kali sampai ngerasa kayak udah lebih tenang gitu, udah lebih rileks. Nah baru lanjut ngerjain lagi. Pasti nanti biasanya ya kalau aku bisa lebih fokus gitu. Iya betul. Betul Kak. Sama kalau UTBK, sekarang tuh UTBK-nya kalau boleh tahu ke tempatnya langsung nggak sih, apa online kah? Tempatnya langsung kan? Kayaknya iya deh, tetep deh. Oh, kalau misalnya ke tempatnya langsung nih ya. Kalau dulu kan aku walaupun pandemi juga kita ke tempatnya langsung. Jangan ngeliatin lawan kalian. Jadi masuk ruangan, taruh tas, duduk di kursi, udah fokus. Apalagi kalau misalnya nanti udah mulai ngerjain, kalian nengok kanan kiri, buyar. Karena kalian mikirnya nanti takutnya, aduh dia cepet banget, aduh dia jago banget gitu. Nggak usah lihat kanan kiri, fokus. Betul, bikin panik ya. Satu ruangan ada berapa orang, Pak? Orang berapa ya? Satu ruangan itu Belasan mungkin ya? Belasan sih. Belasan kayaknya. Tergantung labnya juga kan ya? Masing-masing lab beda. Tergantung kamu dapat dari mana juga. Tenang aja, tenang. Yakin gitu kalau misalnya ada gagal, ada berhasil. Tergantung gimananya kalian ditempatin, harus ikhlas. Itu ada pertanyaan lagi dari Alia. Oh, kita hampir sama namanya nih ya, Alia. Kelas 11, tapi udah mau ketar-ketir mau TBK. Apa yang harus dipelajari dulu? Kelas 11 berarti masih ada kesempatan satu tahun lagi kan ya buat ningkatin. Menurutku kalau kelas 11 bener-bener pelajaran sekolah sih. Ya nggak sih, Kak? Apalagi kalau misalnya TKA gitu, materi TKA. Karena materi dasar. Pemahaman dasar nggak sih? Iya, pemahaman dasarnya dikencengin. Betul. Betulnya kelas 11 aku masih hahaha. Sama banget sih, Kak. Aku masih main-main. Keren Gak apa-apa, sih. tapi kalau kelas 11 sudah mau ini, gak apa-apa. Oke, thank you. Sama. Ada lagi nggak nih pertanyaan? Jangan lupa feedback ya, teman-teman. Ya, benar. Oke, thank you. Makasih ya udah mau ikutin kelas kita selama
3 kali ini ya. 3 kali, benar. Kalau udah nggak ada yang mau tanya, kita tutup aja di sini ya. Tapi sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa, saya gambarin kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, teman-teman, semoga ilmu yang di-sharingkan sama Kak Alia dan Kak Dinda bermanfaat buat kalian. Semoga cita-cita kalian bisa tercapai ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Buat Kak Dinda dan Kak Alia ada pesan nggak nih buat teman-teman? Pesanku, Hamin 25, jangan kasih kendor. Itu aja. Ya, benar. Mumpung masih Hamin puluh-puluh nih. Nanti Masih kalau udah puluh-puluh ya, mepet Kak? Belum ketar-ketir banget nih. bener. Sama jangan lupa jaga kesehatan, makan teratur, tidur teratur. Penting itu, penting. Oke, kalau teman-teman ada yang mau istirahat atau mungkin mau lanjut belajar lagi, boleh dipersilakan untuk leave. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, ada yang mau tanya lagi nggak nih? Terima kasih, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Sama-sama. Sama-sama semuanya. Oke, semangat ya. Semangat. Selamat istirahat. Bener-bener Hamin 25. Nggak apa-apa, sama kayak aku dulu. Aku tanggal awal juga. Nggak apa-apa, Syafiq semangat. 12 April tuh bukannya mulai puasa ya? Pas nggak sih? Kayaknya pas deh. Iya, berarti pada UTBK waktu puasa, Pik. Oh iya. Wow. Dulu kita kapan sih? Sebelum apa sesudah sih? Lupa. Sebelum ya? Iya po. Juli loh. Sesudah ya? Sesudah nggak sih? Iya. Sudah, oke. Sudah lupa. Wah, semangat UTBK pas puasa. Wow. Makin-makin deh itu. Pahalanya makin-makin. Iya. Doanya dikencengin berarti. Iya dong. Mumpung puasa ya. Iya. Kesannya nggak ada. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Ya, Kasih juga. silakan. Sama-sama. Ini adminnya Iva juga nih. Nara. Masih Iva lagi. Oh, Nara.